ummati yadkhulunal jannah. Rasulullah bersabda, semua umatku masuk surga, akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Ya, ada yang enggan masuk surga. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan masuk surga. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, waman asoni faqad aba, orang yang maksiat kepadaku, melawan perintahku, nggak mau nurut sama aku, itu orang yang tidak mau masuk surga, enggan masuk surga. Waman ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Siapa yang maksiat, nggak mau nurut sama Nabi, dia berarti tidak mau masuk surga. Sebab Nabi ini diturunkan ke dunia untuk menyelamatkan manusia ini dari mulai hidup di dunia, mati, masuk dalam kubur, hidup di padang mahsyar lagi, masuk ke surga. Itu tujuan seorang Rasul diutus, menyelamatkan umatnya dari azab Allah. Di dunia mulia, di kubur mulia. Malaikat Munkar Nakir terkesima dengan jawaban-jawabannya tentang pemeriksaan iman di kubur. Kuburnya melebar seluas mata memandang. Itu ajaran Rasul. Kubur tuh sempit, cuma 1 kali 2 meter. Nanti kalau kita durhaka sama Rasul, kubur itu menyempit sampai tulang rusuk kita itu bertikam-tikaman satu dengan lain. Bukan begini lagi tulang rusuk kita, begini nanti di kubur tuh. Saya ini pernah beberapa kali ikut membongkar kuburan. Ada yang pemindahan jalan, karena kena jalan kuburan dibongkar. Ada yang pembangunan kali, sungainya dilebarkan, kuburan-kuburan yang ada di situ dibongkar. Termasuk kuburan Sultan Delhi yang pertama. Delhi baru ya, bukan Sultan Delhi yang tua. Delhi tua lain lagi. Delhi tua belum Islam, Delhi baru sudah Islam. Pangeran Gandhar Wahid Khan namanya. Itu jadi Sultan Delhi yang modern di Labuan Delhi. Waktu dibongkar kuburan-kuburan beliau dengan anaknya itu, saya ikut membongkar dengan almarhum Sultan Delhi, Tengku Azmi Perkasa Alam, masih paman saya. Bongkar, saya lihat ternyata orang soleh. Sultan Delhi yang pertama itu dibongkar, itu papan-papannya itu diangkatin satu-satu. Ternyata tanahnya itu masih berlobang, segi 4-nya itu masih ada liang lahatnya. Sudah hampir 300 tahun dikubur, liang lahatnya masih ada. Dibongkar papannya, liang lahatnya masih ada, dan tanah dan tengkoraknya masih ada, tengkorak kepalanya masih ada. Giliran anaknya dibongkar, diangkat papan-papannya, udah rata, udah nggak ada, liang lahatnya udah nggak ada, karena kena hujan tuh udah jatuh-jatuh tanah-tanah. Nah sekarang pertanyaan, Sultan Delhi yang pertama, kenapa lubang lahatnya masih tetap ada? Kenapa tanah yang dari atasnya kena hujan bertahun-tahun tidak masuk ke dalam lubang itu, minggir semua? Mesti ada yang nahan, betul nggak? Siapa yang nahan? Satu orang wanita dibongkar di Jalan Serdang, namanya sekarang Jalan Haji Muhammad Yamin SH di Medan. Tempat saya mengajar tuh Masjid Juang 45. Lama saya mengajar situ, ada 8 tahun mungkin sebelum pindah Jakarta. Saya ngajar situ, ada kuburan-kuburan dibongkar karena itu Jalan Muhammad Yamin dilebarkan, Jalan Serdang itu dilebarkan. Ternyata ada satu kuburan seorang gadis yang sudah dikubur mungkin 27 tahun, tidak busuk sama sekali, masih awet gitu, senyum mati. Saudara-saudara masih hidup dipanggil, wah ini adik kamu, Masya Allah, dibuatkan kuburan baru tidak busuk. Ditanya kenapa saudara kamu tidak busuk jenazahnya, apa kelebihannya perempuan ini, gadis ini? Saudara ini matinya masih gadis, saudara kami ini katanya. Kelebihannya kami lihat biasa-biasa aja, kami semua sholat, baca Quran, biasa-biasa saja. Ah mana mungkin biasa, badannya nggak busuk dimakan tanah. Apa kata saudara-saudaranya? Kami tidak pernah keluar rumah, kami itu gadis pingitan, kami itu dikurung dalam rumah saja, paling main-main di halaman rumah belakang yang dipagar. Jadi kami nggak pernah lihat laki-laki, laki-laki juga nggak pernah lihat kami. Nah, ini aja udah nggak mungkin bisa dilakukan sekarang, dicoba. Siapa? Ibu mau dipingit? Saya beruntung, istri saya 26 tahun tidak keluar rumah kecuali dengan mahram.
istri saya. Saya beruntung punya istri seperti ini, tidak belanja, tidak keluar rumah istri saya. Dan keluar rumah pun pakai cadar. Mudah-mudahan istri saya nanti kalau mati tidak busuk. Wanita ini tidak busuk, bayangkan. Kami dulu di Medan sampai tahun 60-an tidak boleh laki-laki perempuan yang bukan mahram jalan dekat-dekatan. Jangankan naik sepeda goncengan, geger sekampung, langsung dikawinkan besoknya. Jangan coba-coba kita naik sepeda goncengan sama bukan mahramnya, dikawinkan langsung sama keluarganya besok. Jangan main-main. Jalan dekat-dekatan aja langsung disidang sama keluarga. Kamu kemarin jalan dekat anak si Sulaiman, apa hubungan kau dengan anak Sulaiman? Disidang anak gadis itu. Nggak ada, Umi, saya lewat nggak tahu, saya dia dekat situ nggak lihat saya. Itu sudah geger satu keluarga. Dan itu seluruh Sumatera Utara begitu waktu itu. Jangan main-main. Kenapa sih kita harus nurut dengan ajaran Islam seperti itu? Karena kalau kita nggak nurut, kita enggan masuk surga. Enggan masuk surga. Disuruh tutup aurat, dia nggak mau tutup aurat. Suruh pakai kerudung, pakai jilbab, pakai cadar, nggak mau. Berarti bukan karena nggak mau pakai cadar dia. Kata Nabi, dia enggan masuk surga. Disuruh sholat 5 waktu, dia nggak mau. Sibuk saya cari makan. Dia bukan nggak mau sholat. Sebenarnya dia nggak mau masuk surga, enggan masuk surga. Disuruh pilih pemimpin muslim, dia nggak mau. Itu urusan gua, jangan diatur-atur. Sebetulnya dia bukan nggak mau milih pemimpin Islam, dia itu enggan masuk surga, nggak mau masuk surga dia. Makanya dari dulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bilang, ada umatku yang tidak mau masuk surga. Tentu sahabat-sahabat nanya, masa ada orang nggak mau masuk surga? Siapa sih? Orang yang nggak mau taat sama aku, kata Rasul. Dia enggan masuk surga.